sardo hatiun nungasal punahuluni huasani Kristus hotokong saliling-liling nai. Kita harus membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bulan kemerdekaan. Merdeka! Setiap memasuki bulan Agustus, kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur kepada Tuhan dan diajak tafakur untuk mengenang jasa para pejuang pahlawan revolusi dan bapak pendiri bangsa dalam merebut kemerdekaan demi berdirinya negara Republik Indonesia. 17 Agustus 2020 ini genaplah usia kemerdekaan bangsa kita 75 tahun. Kemerdekaan itu kita raih bukan dengan mudah dan tanpa pengorbanan. Telah begitu banyak nyawa yang dikorbankan dan darah dicurahkan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Kini kita telah menikmati hasil perjuangan para pahlawan kita. Namun perjuangan belum selesai dan tidak boleh berhenti. Sebab kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan hanyalah awal langkah menuju apa yang kita cita-citakan bersama, yakni kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa. Saudara, kemerdekaan politik dengan berdirinya bangsa dan negara kita bukanlah satu-satunya kemerdekaan yang kita butuhkan. Jauh lebih penting dan yang paling hakiki adalah kemerdekaan dari dosa. Sebab dosa itulah penyebab dan akar dari segala bentuk penindasan dan penjajahan yang merenggut kemerdekaan umat manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Oleh karena dosa, maka iblis merajalela menguasai hati dan pikiran manusia, sehingga segala kejahatan pun telah menjadi terbiasa, yang menjerumuskan umat manusia ke dalam kegelapan dan kebinasaan, bahkan hukuman kekal Tuhan Allah. Untuk kemerdekaan dari dosa itulah, maka Allah sendiri datang dan turun ke dunia menjadi manusia
untuk merampas manusia dari kuasa kegelapan dan maut. Tidak ada cara lain, dan siapapun yang dapat memerdekakan umat manusia maupun diri kita sendiri dari penjajahan dan penindasan dosa, kecuali hanya Allah sendiri. Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya sendiri yang tidak berdosa, tanpa cacat dan celah. Hanya Dia yang dapat dan layak menjadi kurban penebusan untuk membebaskan umat manusia dari dosa. Sebab itulah standar Allah, kudus, tanpa dosa, dan tak bercacat. Tema bulan Agustus 2020 dalam Almanak HKBP, merdeka dari kegelapan. Hendak menekankan perjuangan kita melawan kegelapan yang melanda kehidupan dunia dan umat manusia, terlebih orang-orang percaya, baik dalam komunitas gereja maupun keluarga, bahkan terutama dalam diri sendiri. Masing-masing agar berjuang melawan kegelapan dan segala unsur serta eksesnya dalam kehidupan sehari-hari yang sangat berbahaya dan merusak bagi kedamaian dan kesejahteraan hidup. Begitupun dampaknya secara luas ke seluruh dunia, bahkan alam semesta ciptaan Allah. Satu orang saja pun yang tidak bebas merdeka dari dosa, maka dunia ini secara universal akan binasa. Sebab seorang berdosa dan dikuasai oleh kegelapan tidak akan sungkan untuk menghancurkan apa saja, bahkan dengan kekuatan senjata dan kuasa apa saja yang dapat diciptakannya. Dia juga mengenakan kuk dan beban pada dirinya dan semua orang tanpa pernah sadar akan akibatnya, dan tidak mau tahu akan akhir dari segala-galanya pada kebinasaan. Demikianlah bila kegelapan telah berkuasa atas diri manusia. Itulah sebabnya firman Tuhan sebagai landasan tema bulan Agustus 2020 ini mengajak dan hendak menyadarkan kita, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Inilah tugas dan panggilan kita, terutama dalam kehidupan gereja yang adalah tubuh Yesus Kristus. Pelihara dan jagalah agar jangan seorang pun lagi di antara kita yang suka mengenakan kuk kepada sesamanya dan memfitnah serta menunjuk-nunjuk orang dengan jarinya apabila ia sedang berkuasa dalam jabatan gerejani yang dipercayakan kepadanya.
Sebaliknya, supaya kita semua dan masing-masing dengan sukarela mengulurkan tangan menolong orang lapar dan tertindas. Saudara, bangsa kita bahkan seluruh dunia pada saat ini sedang diperhadapkan Tuhan dengan kenyataan penindasan kuasa kematian dan kegelapan. Disebabkan oleh virus corona yang sangat berbahaya dan merambat sangat cepat, persis seperti dosa. Lebih jahat dan masif dari semua virus penyakit yang pernah ada. Sampai hari ini belum juga ditemukan obat penangkal dan penyembuh yang pasti. Entah sampai kapan, menurut kemurahan dan belas kasihan Tuhan saja. Itulah yang sedang menghantui kita dan semua orang. Maka disinilah peran kita selaku orang percaya, khususnya gereja, sebagai persekutuan orang kudus Allah, sedang diperhadapkan Tuhan untuk kehadiran nyata dan berbuat di tengah-tengah dunia dan umat manusia yang sedang tertindas dan dikuasai kegelapan dunia oleh corona. Gambaran kematian telah terpampang di hadapan semua umat manusia yang harus diselamatkan dan dimerdekakan dengan segera. Maka kita harus membawa terang, sebagaimana nyanyian yang saya lantunkan pada pembukaan prawacana ini. Marilah kita juga menyanyikannya dan melakukannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Berbuatlah nyata dan ikutlah Yesus. Amin. Shalom. Salam dari perawatan COVID-19 Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati.